Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan mata kuliah hidrologi pertemuan ketiga, evaporasi dan transpirasi. Penguapan adalah proses perubahan bentuk zat cair atau air menjadi gas dalam kurung air, uap air masuk ke atmosfer. Di dalam hidrologi, penguapan dibagi menjadi dua, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air ke atmosfer secara alami, sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air dari jaringan tumbuhan ke lingkungan, paling banyak terjadi di stomata daun. Sedangkan evapotranspirasi adalah proses gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Uap air yang dilepas tumbuhan melalui transpirasi akan menguap ke atmosfer dalam rangkaian proses evaporasi. Penguapan adalah proses perubahan bentuk zat cair menjadi gas dan masuk ke atmosfer di dalam hidrologi. Penguapan dibagi dua, itu tadi sudah. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi di permukaan air seperti laut, danau, sungai, permukaan air, permukaan tanah, genangan di atas tanah, dan penguapan dari permukaan air tanah yang dekat dengan permukaan tanah dan permukaan tanaman. Intersepsi adalah penguapan yang berasal dari air hujan yang berada pada permukaan daun, ranting, dan badan tanaman. Transpirasi atau ET adalah penguapan melalui tanaman di mana air tanah diserap oleh akar tanaman yang kemudian dialirkan melalui batang sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ini evaporasi dan transpirasi. Evaporasi, apa itu evaporasi, apa itu transpirasi? Evaporasi adalah proses pertukaran molekul air di permukaan menjadi molekul uap air di atmosfer melalui kekuatan panas. Unsur terjadinya evaporasi adalah energi matahari, seberapa besar matahari menyinari bumi, dan seberapa besar awan yang menutupi bumi, itu terjadi juga evapotranspirasi. Ketersediaan air di permukaan bumi juga mempengaruhi evaporasi. Kemudian transpirasi, proses penguapan air pada tumbuh-tumbuhan lewat sel-sel stomata. Faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor meteorologi, angin, terutama sinar matahari, jenis tumbuhan, jenis tanah, tumbuhannya apa, tinggi, rendah, kemudian tanahnya, tanah apa, liat, pasir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sulit membedakan antara penguapan dari badan air, tanah, dan tanaman, maka biasanya evaporasi dan transpirasi dicakup menjadi satu, yaitu evapotranspirasi. Evapotranspirasi dapat didefinisikan sebagai penguapan yang terjadi di permukaan lahan yang meliputi permukaan tanah, tanaman yang tumbuh di permukaan lahan tersebut. Apabila terjadi air, lengas tanah tak terbatas, maka evapotranspirasi yang terjadi disebut evapotranspirasi potensial atau ETP. Akan tetapi pada umumnya ketersediaan air di permukaan tidak tak terlepas, sehingga evapotranspirasi terjadi dengan laju lebih kecil dari evapotranspirasi potensial. Evaporasi potensial terjadi di suatu daerah disebut evapotranspirasi nyata. Nah, ini nanti ada rumusnya, evapotranspirasi potensial juga ada rumusnya. Nah, ini rumusnya. Evaporasi, besarnya evaporasi transpirasi dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah, kemampuan tanaman beradaptasi dengan kondisi meteorologi sekitarnya. IT sama dengan T ditambah IT ditambah ES ditambah EO, di mana T itu transpirasi, IT intersepsi total, ES evaporasi dari tanah, EO evaporasi permukaan air terbuka seperti waduk, danau, sungai, gitu. Evapotranspirasi atau PET. Dua, evapotranspirasi aktual, AET.
PET berkaitan langsung dengan intensitas dan lama waktu radiasi matahari. Jadi beberapa lama dari waktu, kalau kita 12 jam atau 24 jam tempat lain. EET berkaitan dengan fisiologi tanaman dan unsur tanah. Unsur tanahnya apa? Itu pengaruh juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi, radiasi matahari atau panas. 2. Temperatur. Jadi temperaturnya bagaimana? Ini tergantung lahannya, tutupan lahannya. Ini kemudian kelembaban. Kelembaban ini biasanya yang agak tinggi ini di gunung-gunung. Kemudian angin, arah angin. Kemudian 5. Permukaan bidang penguapan air, vegetasi, dan tanah. Radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan sumber utama panas. Hal tersebut mempengaruhi jumlah evapotranspirasi di atas permukaan bumi yang tergantung pada garis lintang dan musim. Nah, ini adalah gambar di mana radiasi matahari ada yang diserap ke bumi, ini diserap oleh atmosfer, ini ada yang diserap oleh 15% diserap atmosfer, ada 50% diserap oleh permukaan bumi, kemudian ada yang dipantulkan lagi oleh permukaan bumi, itu 4%, kemudian 25% dipantulkan lagi oleh awan, ini awan, kemudian 6% dipantulkan oleh atmosfer. Jadi 1, 2, 3, 4, ada 5, ini tergantung 5 macam ini radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Ini temperatur. Semakin tinggi temperatur, semakin besar kemampuan udara untuk menyerap air. Selain itu, semakin tinggi temperatur, energi molekul air meningkat, sehingga molekul air semakin banyak perpindahan ke lapis udara di atas dalam bentuk air. Nah, ini yang di gedung ini sedikit temperaturnya agak tinggi karena tidak ada sinar matahari yang menembus ke bumi, kemudian tidak ada akar-akar pepohonan atau dedaunan yang mempengaruhi temperatur itu. Kelembaban adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berupa wujud menjadi cair atau padat yang pada akhirnya jatuh ke bumi yang dikenal sebagai hujan. Nah, ini kelembaban, dia lembab dulu, kemudian ada kondensasi, bintik-bintik hujan, baru turun hujan. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Bentuk arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di tempat yang berbeda. Aliran angin berasal dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi menuju ke tempat yang tekanannya rendah. Nah, ini contoh ilustrasinya. Ada yang angin lembah, itu dari bawah ke atas gunung. Kemudian ada angin gunung, dari gunung ke bawah. Nah, angin lembah ini biasanya ini lebih panas karena dari laut, dari bawah gunung. Kemudian yang angin gunung ini biasanya lebih dingin karena dari pepohonan yang ada di gunung-gunung yang terlindungi. Kecuali yang gunung-gunung yang gundul itu tidak mengalirkan udara dingin. Permukaan bidang penguapan. Penguapan adalah proses perubahan bentuk zat cair jadi gas dan masuk ke atmosfer. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi di permukaan lahan meliputi permukaan tanah dan tanaman yang tumbuh jadi tergantung permukaannya. Itu air apa? Dia air, ada vegetasi, tanamannya, bentuknya. Ini adalah ilustrasi gambar vegetasi permukaan. Ini ada air, ini ada perpasiran yang kuning-kuning, ini yang biru ini air laut, yang ini gunung. Pengukuran evaporasi. Pengukuran evaporasi dengan manual dapat dilakukan dengan cara meletakkan cairan, contohnya air, di dalam sebuah wadah. Pengukuran ketinggian awalnya dan pengukuran ketinggian akhirnya setelah diletakkan di lingkungan tertentu. Sedangkan pengukuran dengan alat ukur dapat dilakukan dengan
evaporimeter. Ini adalah kuis, silakan dijawab nanti. Hard copy, soft copy. Hard copy-nya dikirim ke Bapak langsung, kemudian soft copy itu dikirim melalui email. Ini kuisnya, apa persamaan dan perbedaan transpirasi dan evaporasi? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan evapotranspirasi. 3. Apa perbedaan antara evaporasi dan kondensasi? 4. Seberapa penting proses evaporasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? 5. Jelaskan cara mengukur evaporasi dengan manual dan menggunakan alat. Yang ini dibuat gambarnya, yang 5 ini alatnya gimana, yang manual gimana, yang menggunakan alat bagaimana. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.